dalam lindungan Tuhan, sehat, kuat, dan tetap semangat. Dan jangan lupa, kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, ada 3 senjata rohani yang harus kita persiapkan. Yaitu yang pertama apa tadi adik sekolah minggu? Yaitu Alkitab, Kidung Jemaat, dan hati dan pikiran. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita akan berdoa. Jangan ada yang ribut, duduk yang tenang, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu Bapa yang beranggotaan sorga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang sudah berlalu sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Semengkar Resort Kuala Bekala. Berkati mereka mengikuti ibadah yang sedang ada di rumah ya Tuhan. Siapkan hati mereka dan pikiran mereka agar mereka dapat mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, begitu juga berikan mereka kesehatan dan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Itu juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan urapi sehingga Pak Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu ini dan dapat dilakukan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Corona ini Tuhan cepat berlalu agar kami dapat beribadah bersama-sama di gereja-Mu bersama anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami agar kami layak dapat Tuhan dan berkat-Mu. Dan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Yeay! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan masih memberikan kami waktu
untuk dapat kembali beribadah, mendengarkan firman-Mu, berdoa kepadamu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah online kami saat ini berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan memberikan kami pengharapan, iman, dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini bagi kita tertulis di Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Tuhan Yesus sangat banyak memberikan pengajaran kepada murid-muridnya supaya mereka gampang mengerti dengan perumpamaan-perumpamaan. Di dalam nats kita saat ini, Tuhan Yesus menggambarkan tentang hal kerajaan surga itu dengan 2 perumpamaan, tentang biji sesawi dan tentang ragi. Nah, di dalam perumpamaan ini Yesus mau menunjukkan bagaimana hal kerajaan surga itu bagi kita. Bagaimana hal kerajaan surga itu dapat dimengerti oleh manusia, termasuk adik-adik sekolah minggu saat ini di rumah. Hal kerajaan surga itu yang pertama tadi diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil. Biji sesawi yang sangat kecil yang tidak diperhitungkan, tetapi ketika dia tumbuh, dia daunnya melebihi dari sayur-sayuran yang lain. Bahkan dia bertumbuh menjadi sebuah pohon. Dan ketika dia menjadi pohon, burung-burung pun bersarang. Nah, inilah gambaran bahwa hal kecil tadi, biji yang sangat kecil tadi, ternyata dia memiliki makna yang sangat besar. Artinya, dalam kehidupan kita juga, kalaupun kita ini dianggap kecil, kalaupun kita masih dapat melakukan hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita, tetapi ketika semuanya itu kita lakukan dengan tulus, dengan baik, dengan ikhlas, maka pengaruhnya nanti akan sangat besar. Dan yang kedua tadi, perumpamaan Tuhan menunjukkan tentang sebuah ragi yang hanya ditaburkan kepada adonan, hanya beberapa ditaburkan kepada adonan, lalu diaduk, dan dia akan memberikan pengaruh untuk dapat mengembangkan adonan tadi sehingga membentuk beberapa kue atau menghasilkan banyak kue. Hanya dari sedikit ragi diteteskan atau ditaburkan kepada adonan kue, dia akan memberikan dampak yang sangat besar untuk menjadikan banyak kue. Nah, inilah yang mau kita lihat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga, adik-adik sekolah minggu kita juga disapa oleh firman Tuhan ini. Apa yang dapat kita lakukan, hal sederhana, hal kecil yang dapat kita lakukan, tetapi jika dengan ketulusan, ketika kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, ketika kita melakukan hal sederhana yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan memberikan buah yang sangat besar. Oleh karena itu, yang menjadi perenungan bagi kita saat ini di dalam firman Tuhan ini, kalaupun kita kecil, adik-adik sekolah minggu yang masih kecil-kecil, tetapi bisa menghasilkan dampak yang sangat besar di dalam hal kerajaan surga,
Itu adalah menunjukkan bagaimana pertumbuhannya di dalam Tuhan. Bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kunci utama dalam firman ini. Ketika kita hanya mampu melakukan hal-hal yang sangat kecil, kita hanya mampu melakukan hal-hal yang sangat sederhana, bahkan mungkin orang lain tidak memperhitungkannya, tetapi Tuhan melihat ketika kita melakukan semua itu, Tuhan akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Mari kita memulainya, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adik-adik sekolah minggu, tetapi akan memberikan buah yang sangat besar nanti. Ketika adik-adik sekolah minggu memulai untuk bertumbuh senantiasa di dalam firman Tuhan, coba dulu bagaimana anak-anak sekolah minggu memulainya bertumbuh di dalam firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan sesering mungkin. Tidak perlu membaca satu-satu pasal, tapi ketika kita senantiasa membacanya, mengingat firman Tuhan itu untuk kita baca, maka setiap hari nanti kita akan semakin mencintai firman Tuhan, dan kita pun akan mengenal apa yang diajarkan firman Tuhan itu tentang kerajaan surga, apa yang diajarkan firman Tuhan itu tentang Yesus sebagai juru selamat kita. Lalu yang kedua, ketika kita memulai hidup kita ini bertumbuh di dalam doa, maka semakin lama nanti, sesering mungkin kita selalu hidup di dalam doa, maka kita pun akan memiliki buah yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat besar kepada keluarga, kepada orang lain. Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam doa-doa kita, maka kita pun akan melihat pengaruhnya. Kita akan dikuatkan, kita akan berpengharapan, kita akan tetap kuat, tegar, bahkan tetap di dalam sukacita, walaupun banyak masalah, tantangan yang kita hadapi. Itu sebabnya lagu kita mengajarkan kepada kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bagaimana anak-anak sekolah minggu supaya bertumbuh dia? Hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan membaca firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan itu adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi membuat kita untuk bisa bertumbuh nanti, sehingga sampai dewasa kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dan hidup kita ini pun akan memberikan buah yang sangat luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, kalaupun kita memang kecil, tetapi kita harus memberikan dampak yang sangat besar. Kalaupun kita ini memang dianggap kecil, tetapi kita bisa menunjukkan pengaruh yang sangat besar melalui perbuatan, melalui hidup yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang sering Inang katakan, bisakah anak-anak menjadi teladan bagi orang tua? Bisa. Bisa anak-anak menjadi teladan bagi orang tua ketika dia senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu hal sederhana tadi? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketika seorang anak setiap hari dia selalu melakukan rutinitas atau kewajibannya untuk berdoa, tetapi orang tuanya hanya sekali-sekali berdoa. Ketika si anak senantiasa setiap hari sebelum tidur, bangun tidur dia berdoa, membaca firman Tuhan, membaca Alkitabnya, nah itu akan menjadi salah satu contoh nanti bagi kakaknya, bagi abangnya, bagi orang tuanya. Ketika orang tua melihat itu, lalu hatinya akan tergerak, anakku ini kok rajin sekali, dan dia pun akan nanti terpanggil untuk mari sama-sama membaca, mari sama-sama berdoa. Inilah yang dikatakan tadi pengaruh yang besar ketika kita melakukan hal sederhana di dalam Tuhan. Dan itu adalah pertumbuhan iman, sehingga hal kecil seperti biji sesawi dan ragi tadi, dia memiliki pengaruh yang sangat besar dan memberikan hasil yang sangat besar. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Itulah yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu.
Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Tetapi bagaimana kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk mau bertumbuh di dalam Dia. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Setiap hari, setiap saat kita tetap memuji Tuhan, berdoa, bahkan membaca firman-Nya. Nah, yang menjadi pergumulan kita saat ini sudah sangat sering. Anak-anak dia lebih menyukai membaca status orang, membaca Facebook orang, membaca atau melihat handphone, tetapi tidak mau melihat dan membaca Alkitabnya. Dia sudah lebih suka untuk selalu bermain-main daripada mau berdoa. Ketika dia bangun pagi, banyak saat ini anak-anak sekolah minggu begitu bangun, dia langsung mencari handphone, bukan mencari Tuhan. Anak-anak saat ini sangat banyak yang sudah jatuh kepada kecanduan games. Tidak merasa lapar, tidak merasa haus, sudah tidak merasakan ngantuk lagi. Karena apa? Karena game. Dia sudah dijauhkan oleh game tadi, handphone tadi, dari keinginan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan yang senantiasa mengajak kita melalui lagu sekolah minggu tadi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu mau bertumbuh di dalam Tuhan, kalaupun hidup kita ini masih sangat kecil, adik-adik sekolah minggu masih sangat kecil, tetapi mari kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita memberikan buah yang sangat besar, buah di dalam iman, pengaruh yang sangat besar untuk memberikan buah yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karenanya adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi biarlah kita memakai kesederhanaan masa kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk selalu bertumbuh, untuk bertumbuh di dalam Dia, sehingga nantinya semakin dewasa, iman kita pun semakin bertumbuh. Lalu kita pun akan kuat dan kita pun layak masuk di dalam kerajaan Allah. Dan mari kita sama-sama bersama dengan orang tua, mengajak orang tua kita, kakak, abang kita, keluarga kita untuk mau hidup di dalam doa dan senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah saat ini beribadah tetap mau bertumbuh di dalam Tuhan dan melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang sesuai dengan firman Tuhan untuk dapat nanti memberikan buah yang sangat besar. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan kita sukacita sehingga kita dapat mengatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini melewati banyak hal di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi penopang kami, Engkaulah Tuhan yang menuntun kami berjalan melewati kehidupan ini sehingga kami tetap kuat dan penuh dengan sukacita. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami saat ini hal-hal kecil yang dapat kami lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, maka itu akan memberikan buah yang sangat besar. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang masih kecil Engkau pakai menyatakan kemuliaan-Mu melalui perbuatan yang baik, melalui iman kami kepadamu, melalui hati yang mau senantiasa berdoa dan hati yang senantiasa mau membaca firman-Mu, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan hal kerajaan-Mu di dalam keluarga kami dan dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, berkatilah firman-Mu ini supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja. Berkati setiap orang tua, mampukan ya Tuhan untuk menuntun, membimbing anak-anaknya
menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah setiap orang tua jemaat-Mu dapat menjadi teladan dalam iman, dalam perbuatan kepada anak-anaknya, sehingga hal kerajaan surga yang kami baca dalam firman-Mu dapat kami hidupi, dan kami pun nanti Tuhan layakkan untuk mendapatkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Berkatilah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita respon firman Tuhan dengan menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin.